anak pungut yang suci Brahmana. Tidak sia-sia aku mengangkatmu menjadi prajurit Tumapel. Tunggul Ametung kini tersenyum bangga. Para prajurit Tumapel kini larut dalam kegembiraan. Mereka telah membuktikan kesalahan dari Sri Kertajaya yang telah memandang remeh mereka. Mereka telah membuktikan Tumapel adalah kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Larut sukacita mereka hingga tidak mereka sadari seorang perwira diam-diam meninggalkan kota raja menuju ke daerah Lulumbang. Sementara itu, kekalahan pasukan Kediri atas Tumapel adalah pukulan yang teramat telak bagi Sri Kertajaya. Sebagai Maharaja Kediri, ia merasa kehormatannya selaku Maharaja telah ditebang, kemuliaannya diruntuhkan, dan celakanya oleh orang yang selama ini dianggapnya bebal, dungu, dan kerap diperlakukannya tidak lebih dari seekor binatang di depannya. Sri Kertajaya kini menjadi semakin jengkel, gemas, dan luar biasa memuncak kemarahannya. Terlebih-lebih dengan kematian panglima perangnya, terlebih-lebih pula dengan banyaknya prajurit Kediri yang tewas di medan laga, terlebih-lebih lagi dengan banyaknya prajurit Kediri yang telah membelot ke Tumapel. Sumpah serapah dan kutuk Sri Kertajaya tertuju pada siapapun juga yang ingin disumpahi dan dikutukinya. Kemurkaan dan kekalutan Sri Kertajaya semakin menjadi-jadi saat para pandito Kediri mengadakan pergolakan secara besar-besaran. Perintah Sri Kertajaya pada kaum Brahmana untuk menyembahnya adalah tindakan pelecehan pada kaum Brahmana sekaligus puncak kemurtatan seorang ksatria. Pergolakan kaum pandito mendapat dukungan luas dari rakyat Kediri. Prajurit-prajurit Kediri yang semula disiapkan secara besar-besaran untuk menumpas Tunggul Ametung dan Tumapel dikerahkan terlebih dulu untuk memadamkan pergolakan di Kediri itu. Sri Kertajaya kini telah memetik buah kecongkakan perilakunya sendiri. Maka Tumapel kemudian menjadi wilayah pengungsian besar-besaran kaum Brahmana Kediri. Begitu pula dengan rakyat, dan tidak ketinggalan pula para prajurit. Mereka telah muak dengan keangkuhan dan kekejian dari Sri Kertajaya. Bergabung dengan Tumapel masih memberi mereka harapan. Setidak-tidaknya sang aku Tumapel masih menghormati kaum Brahmana, tidak melangit kecongkakannya dengan meminta untuk disembah. Setidak-tidaknya pula kekuatan Tumapel tidak dapat dipandang sebelah mata hingga mampu mematahkan serangan dari Kediri. Sementara itu, di Tumapel, Tunggul Ametung tengah terbuai dalam kemenangan besarnya. Serasa telah hampir digapainya gelar Maharaja sesuai ucapan dari Pandito Suci yang dulu membuka rahasia Agung Marcapada kepadanya. Ia kini merasa tinggal selangkah lagi akan dijungkalkannya dandang gendis dari singgasananya. Akan lega hatinya jika bisa menginjak-injak leher dari Sri Kertajaya kemudian. Niat itu semua, ia semakin sayang dengan istrinya. Makin kerap pula ia kini menidurinya. Tinggal selangkah lagi akan ku genggam gelar raja di raja itu. Aku akan segera mengukir wangsa baru. Sementara itu pula, kepercayaan Tunggul Ametung pada Ken Arok semakin meninggi. Hingga saat itu, ia mendapati Arok adalah sosok setia yang senantiasa memberikan kemampuan terbaiknya untuk dirinya dan juga Tumapel. Arok dinilainya masih tetap ukuh memegang janjinya sebelum diangkat menjadi seorang prajurit Tumapel. Anak pungut dari Dangyang Loh Gawe itu masih tetap menunjukkan dirinya adalah seorang lelaki sejati. Kepiawaian siasat Arok juga diakuinya. Arok memang lebih dalam segala-galanya bila dibandingkan dengan Kebo Ijo, hingga ia pun kemudian menjadikan Arok selaku tangan kanannya. Sebagai orang kepercayaannya, Arok kini lebih banyak berada di dekatnya dan juga Ken Dedes.
ia mengakui kesetiaan Arok yang nampak tidak terpengaruh dengan kejelitaan dan juga kemolekan istrinya. Ken Dedes luar biasa senang kini ia pada kedekatannya dengan Ken Arok. Putri tunggal dari Empu Purwa itu serasa kembali hidup setelah hanya merasakan kematian ketika diculik dan dipisahkan dari bopo terkasihnya. Pada Arok, ia kini mendapatkan gambaran lelaki yang sesuai. Arok muda, gagah dan bertanggung jawab, serta ia juga tampan. Sorot matanya betapa tajam sangat menutup hatinya. Serasa pandangan itu mampu menarik dirinya dalam sorot matanya. Mata yang bagai telaga teduh yang ingin dimasukinya dengan sukacita. Yang dewata agung, kenapa hati Ken Dedes kini diamuk perasaan yang bergelora ketika dirinya telah berstatus sebagai istri sang Akuwu? Kenapa panah asmara itu datang menantap di hatinya setelah ia menjadi Yang Mulia Prameswari Tumapel? Dedes sangat menyayangkannya. Kenapa ia tidak bertemu dengan jantan itu ketika masih di Ponowijen? Kini hanya dengan berada di dekat Arok ia telah merasa gembira, sukacita meskipun tidak mampu melabuhkan asmara kepadanya. Di balik itu semua, tanpa disadari oleh Ken Dedes, gelora aneh di dada Ken Arok senantiasa membuncah-buncah. Anak pungut dari Dangyang Loh Gawi itu bagai diterpa beliung aneh yang menyeretnya makin mendekat ke arah Ken Dedes. Bayangan dari Ken Dedes yang bercahaya terus saja bermain-main di benaknya. Ingin benar ia kembali melihat keanehan luar biasa pada Yang Mulia Prameswari Tumapel itu. Namun hal itu tidak berani ia lakukan karena statusnya status suami Yang Mulia Prameswari itu juga status dari bopo angkatnya. Sampai kapan ia mampu menahan keinginannya itu? Arok tidak bisa menjawabnya sendiri. Maka kini berdebarlah Arok ketika seorang prajurit mengatakan kepadanya untuk menemui Yang Mulia Prameswari. Ketika itu Tunggul Ametung tengah melakukan peninjauan prajurit-prajurit di perbatasan dan Arok mendapat tugas khusus dari sang Akuwu untuk mengawal dan menjaga keselamatan dari Yang Mulia Prameswari. Arok kini menghadap Ken Dedes. Ia mengaturkan sembahnya dan kemudian duduk bersila. Yang Mulia Prameswari, hamba datang menghadap. Ken Dedes kini meminta para pelayannya untuk meninggalkannya. Tinggallah kini ia berdua dengan lelaki impiannya. Sayang, lelaki pujaannya itu terus menundukkan wajahnya. Mulutnya juga terbungkam, padahal ingin betul ia tersedot dalam pandangan lelaki yang telah menggetarkan hatinya itu. Arok, hamba Yang Mulia Prameswari, aku butuh pertolonganmu. Katakan saja apa yang Mulia Prameswari inginkan. Semampu mungkin akan hamba laksanakan. Ken Dedes kini menghela nafas panjang, serasa berat beban yang kini menggayut di dadanya. Ia tidak segera berucap hingga Arok kemudian terheran-heran menunggu. Permintaanku pertama, hendaklah kau tidak perlu menyebutku Yang Mulia Prameswari jika tidak ada suamiku di sisiku. Cukup engkau panggil aku Dedes, karena Dedes adalah namaku. Arok kini tersentak, diberanikannya menatap wajah Ken Dedes. Jagat Pramudita, betapa cantik mempesonanya wajah itu ketika tersenyum. Bayangan kewanitaan paling rahasia Ken Dedes kini kembali menari-nari di benak Ken Arok. Rahasia menuju tampuk singgasana Maharaja. Debar jantungnya kian kini menghantak-hantak, kelelakiannya kini juga menegang. Kau sanggup, Arok? Arok kini menganggukkan kepala. Yang kedua, maukah kau membawaku pergi dari Kutaraja ini? Membawamu pergi? Kemana? Kemanapun kau mau. Jagat Pramudita, luar biasa tersentak kini Arok mendengar permintaan Dedes yang langsung tanpa basa-basi itu.
Apa sebenarnya maksud dari putri tunggal Empu Purwa itu membawanya pergi dari sisi sang aku kemanapun ia mau? Oh, aku tidak paham dengan maksudmu yang sesungguhnya, Dedes. Jagat Batara, kau tidak paham maksudku? Atau kau pura-pura tidak paham, Arok? Apakah sebutan selaku putra Brahma yang mendapat pancaran dari Yang Ganesha oleh Dang Yang Lokawi itu hanya kabar dusta belaka, Arok? Jagat Dewa Batara. Dedes, kau adalah Prameswari Tumapel, istri sah dari Yang Mulia Aku Tunggul Ametung. Membawamu pergi dari sisinya adalah pengkhianatan pada Yang Mulia Akumu, pada Tumapel, Dedes. Tugasku adalah mengawal dan menjaga keselamatan Yang Mulia Akumu dan dirimu, bukan untuk membawamu lari, Dedes. Arok, aku memang adalah istri akumu, tetapi aku diperistrinya tanpa restu dari boboku, tanpa iringan rasa cintaku. Tunggul Ametung memang menguasai tubuhku, tetapi tidak dengan jiwa dan rasa cintaku, Arok. Arok kini bisa memahami kesedihan dari Ken Dedes. Bawa aku pergi dari sini, Arok. Aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Apakah kau tidak menyesal kehilangan kedudukan muliamu selaku Yang Mulia Prameswari Tumapel? Kemuliaan katamu, Jagat Pramudita. Kemuliaan sejati itu berasal dari hati, Arok, bukan dari pandangan orang. Untuk apa aku disebut mulia jika hatiku senantiasa teriris dan terluka? Aku tidak beda dengan burung dikurung dalam sangkar emas dengan diberi segala macam kemewahan duniawi. Namun semua itu tidak ada yang kubutuhkan. Yang aku butuhkan adalah keluar dari kurungan ini. Kau mampu melepaskanku, Arok. Hanya kau, Arok. Dedes, suamimu tentu tidak akan membiarkanmu pergi. Ia akan mencarimu hingga ke lubang semut sekalipun. Apa kau takut kepadanya? Arok dengan tegas menggelengkan kepala. Lantas apalagi yang kau tunggu, Arok? Arok kini terdiam merenungkan langkah berikutnya. Mendadak kini Dedes menangis. Arok, jika engkau memang tidak bersedia, anggap saja tidak ada pertemuan dan pembicaraan di antara kita ini. Percuma aku meminta jika kau tidak punya nyali untuk melakukannya, Arok. Padahal hanya kau yang kuanggap mampu melakukannya, wahai Brahma Putra. Arok kini menjadi serba salah. Tidak perlu berulang ditanya, sesungguhnya Arok sangat bersedia memenuhi permintaan dari Ken Dedes. Namun permintaan itu datang sangat tiba-tiba, sangat jauh di luar perkiraannya. Dedes, aku perlu memikirkannya dulu. Diperlukan siasat yang baik untuk memenuhi permintaanmu itu. Ya, itu yang perlu aku dengar darimu, Brahma Putra. Dedes kini tersenyum, dihapusnya kini air matanya. Aku percaya siasatmu yang terbukti hebat itu akan mampu memenuhi permintaanku. Kini kembalilah kau berjaga. Keputusanmu sangat kunantikan, Brahma Putra. Jangan lama-lama memutuskan sebelum semuanya menjadi sia-sia. Tanpa menghaturkan sembah, Arok kini meninggalkan Ken Dedes. Dedes kini menatap kepergian Arok dengan senyum bahagia. Ia sangat percaya Brahma Putra itu mampu untuk memenuhi permintaannya. Waktu kini terus bergerak. Dang Yang Lokawi kemudian mencium ubun-ubun Ken Arok. Tampaknya berat masalah yang engkau kini alami, anakku. Seperti biasa, Brahmana Agung itu menyertainya dengan senyuman yang teduh. Benar, Bobo Mahaguru.
Masalah apa, anakku? Jika aku boleh tahu. Arok kini tersenyum mengajak bercanda. Bopo Mahaguru, kejadian apakah yang hamba alami yang dapat terlepas dari penglihatan awas dari Bopo Mahaguru? Dang Yang Loh Gawe kini merasa tidak perlu lagi berbasa-basi. Ger putraku, inilah waktu yang sangat menentukan bagimu. Kata seandainya hanya akan menjadi kata yang tiada berarti jika engkau tidak mewujudkannya dalam tindakan. Masihkah kau ingat dengan wejanganku dulu itu, Ger? Tentu, Bopo. Lantas, hamba masih agak ragu-ragu. Kejadian yang hamba alami sangat mendadak, sangat besar, Bopo. Membutuhkan siasat yang besar pula. Sementara, aku belum menemukan siasat yang terbaik untuk itu, Bopo. Sudikah kiranya Bopo Mahaguru memberikan jalan keluar dari masalah yang tengah hamba alami ini? Nger anakku, keraguan-raguan adalah tembok penghalang bagi sebuah keberhasilan. Tidak akan sebuah bangunan berdiri kokoh jika pembuatnya dipenuhi oleh keraguan-raguan. Hilangkan keraguan-raguanmu, anakku, dan melangkahlah dalam keyakinan. Mohonlah kepada Yang Dewata Agung agar memberikan jalan keluar atas masalahmu. Hanya itu yang bisa kusarankan untukmu, Ger. Arok berkata seperti pada dirinya sendiri. Membawa lari Dedes tanpa membunuh Tunggul Ametung, laksana memasak tanpa api, mustahil terwujud kiranya. Ya, ucapanmu sangat benar, anakku. Apakah Bopo Mahaguru merestui hamba untuk membunuh sang agung? Ger anakku, aku hanyalah seorang Brahmana. Menyarankan membunuh tentu tidak sepatutnya aku lakukan, anakku. Seandainya Tunggul Ametung bisa hamba atasi, pasti akan muncul tantangan yang jauh lebih besar. Sri Kertajaya, Bopo. Ia pasti tidak akan membiarkan orang yang tidak diinginkannya mengambil alih kekuasaan dari tangan Tunggul Ametung. Meskipun ia sendiri sangat ingin menghabisi Tunggul Ametung. Dang Yang Loh Gawe kini mengangguk-anggukkan kepala. Lalu, jika rahasia Agung Marcapada itu telah terbuka dan bahkan menghampirimu, mengapa engkau masih juga ragu, anakku? Arok kini tersentak seperti baru tersadarkan diri. Dedes dengan rahasia Agung Marcapada pada dirinya adalah pintu gerbang menggapai tahta Maharaja. Betapa bodohnya ia jika membiarkan pintu gerbang itu menutup darinya. Kesempatan berharga seperti itu tidak akan datang dua kali. Bagaimanapun, hamba akan menjawab permintaan dari Dedes, Bopo. Hamba tidak bisa membiarkan permintaan itu berlalu begitu saja. Hamba akan menyingkirkan Aku Tunggul Ametung dengan berbagai cara. Semua terserah kepadamu, anakku. Sebagai bopomu, aku tidak bisa menyarankan atau memerintahkan. Hendaknya engkau senantiasa menyadari engkau adalah Garuda kaum Brahmana. Telah lebih dari cukup bekal yang diberikan kaum Brahmana kepadamu. Telah dikaruniakan Yang Dewata Agung kepadamu berupa kecerdikan yang mempesona. Kami sangat yakin kau akan mampu menggunakan karunia dan bekal itu untuk menggapai keinginanmu.
Asalkan engkau tidak ragu-ragu, Nger. Bukan Garuda kaum Brahmana namanya. Jika keraguan-raguan senantiasa mengiringi tindakanmu. Hamba mengerti, Bopo. Arok kini menghaturkan sembah pada Dangyang Logawe, mencium kakinya, dan Bopo pungutnya itu kini mengelus-elus Arok dan kembali mencium ubun-ubunnya. Arok tidak ragu-ragu lagi melangkah. Ia harus bertindak memenuhi perintahan dari Ken Dedes yang telah kini mencuri hatinya. Arok kemudian bersegera menuju Lulumbang. Ia sangat membutuhkan keris pesanannya untuk memenuhi permintaan dari Dedes dan menggapai cita-citanya. Ia kini telah kuat bertekad akan menyingkirkan Tunggul Ametung. Waktunya kini telah tiba bagi Empu Gandring untuk menyelesaikan keris pesanan dari Ken Arok. Sementara itu di Pesalen Lulumbang, Keparat, Empu Gandring kini tersentak mendengar bentakan yang tiba-tiba itu. Diletakkannya sarung keris yang tengah dikerjakannya di atas meja. Dilihatnya kini Kebo Ijo. Wajahnya ketus dan bersungut-sungut. Berani kau menyebutku Keparat, Ijo? Bukan padamu, Empu. Kebo Ijo kini semakin kesal. Kusebutkan Keparat pada keadaanmu. Kepada kekalahan Kediri dari Tumapel. Kepada aku berdebah yang ternyata tangguh juga. Tusukan keris dari Senopati Gubar Baleman tidak mempan padanya. Dan malah aku itu mampu menewaskan Senopati Agung Kediri. Keparat. Sungguh-sungguh Keparat. Empu Gandring kini tersenyum. Ya, yang mulia aku itu memang dikdaya. Aneh kau ini, Empu. Di depanku, kau menyebut aku itu dengan sebutan yang mulia. Bukankah biasanya kau sebut-sebut ia dalam sumpah serapahmu? Hendak menjadi kutu busuk engkau kini dalam selimut kita setelah Kediri kalah, Empu? Jaga mulutmu, Ijo. Bola mata Empu Gandring kini melotot. Hati-hati kalau kau bicara, terlebih-lebih padaku, Ijo. Kau yang perlu berhati-hati kalau bicara padaku, Empu. Ingat, Empu, statusku masih selaku perwira Tumapel. Terlalu mudah bagiku untuk melenyapkanmu. Jagat Pramudita, kau berani mengancamku, Ijo? Mata Empu Gandring kini membesar, suaranya bergetar dan ia kini berkaca pinggang. Aku pun akan dengan mudah menyingkirkanmu, Ijo. Sekalipun kau memang perwira dari Tumapel. Sangat mudah. Rahasiamu ada dalam genggaman tanganku ini, Ijo. Sekali ku buka di hadapan aku, maka habislah kau, Ijo. Saling gertak di antara dua sekutu itu kemudian berlanjut. Dan riwayatmu juga akan tamat, Empu. Ingat, kita adalah satu sekutu, satu bangunan. Jika satu tiang roboh, maka robohlah kita semua. Sudah. Tukas Empu Gandring yang kemudian mencoba untuk mengalah. Diambilnya lagi sarung keris yang belum selesai ia kerjakan. Jika kita bertengkar sendiri, sasaran yang akan kita raih pasti akan semakin menjauh. Dan kita akan rugi sendiri. Hancur sendiri, Jo. Kita masih tetap sekutu, bukan? Kebo Ijo yang masih terlihat jengkel kini menganggukkan kepala tanpa melihat ke wajah Empu Gandring. Pandangannya kini mendadak tertumbuk pada sarung keris di tangan Empu Gandring. Sarung keris milik siapa itu, Empu? Seseorang. Aku tidak tahu namanya. Tidak tahu namanya. Kebo Ijo kini menatap lekat-lekat wajah Empu Gandring. Memanas lagi tampaknya suasana hati di antara mereka. Kecurigaan Kebo Ijo kini membesar. Kau tidak tahu namanya, tetapi mau mengerjakan pesanannya. Jagat Dewa Batara, sandiwara apa lagi, Nimbu? Ijo,
Aku tidak sedang bersandiwara. Aku sungguh-sungguh tidak tahu nama pemesan keris ini. Demi Sang Hyang Pancagina, orang itu datang kepadaku memesan keris, memberikan uang panjar dan berlalu begitu saja. Aneh. Kebo Ijo kini bergumam, kecurigaannya pada Empu Gandring tetap menguap. Mengapa mendadak engkau menjadi begitu penurut membuatkan pesanan kerisnya? Jangan asal bicara, Ijo. Orang itu tahu sepak terjangku sepenuhnya. Ia bahkan mengancamku untuk membawaku ke kota raja. Kota raja? Ya, orang Tumapel? Ya, prajurit Tumapel tepatnya. Jagat Dewa Batara. Siapa orang itu, Empu? Sudah aku bilang, aku tidak tahu namanya. Yang aku tahu, ia hanyalah prajurit Tumapel biasa, seorang tamtama. Tetapi orang itu mengerti pemesanan rahasia senjata-senjata prajurit Kediri yang hendak digunakan merusuh di Tumapel. Ia tahu sepenuhnya rahasiaku. Orang itu sungguh-sungguh tahu banyak mengenai kegiatan kita. Sang Hyang Pancagina, bisa jadi pula ia tahu mengenai kegiatan rahasia kita, Ijo. Apakah namanya Arok, Empu? Aku sungguh-sungguh tidak tahu. Tidak perlu engkau paksa aku. Seperti ku bilang, orang itu datang kepadaku begitu saja, memesan keris, memberikan uang panjar dan mengancamku. Jika tidak memenuhi permintaannya, akan segera dibawanya aku menghadap aku. Ia punya bukti pedang buatanku dan juga prajurit Kediri perusuh yang telah berhasil ditawannya. Jagat Pramudita. Kebo Ijo lantas kini terdiam. Dipikirkannya, siapa kira-kira pemesan keris itu? Ia curiga Arok adalah pemesan keris itu. Namun tidak didapatkannya hubungan antara Arok dan keris pesanan itu. Untuk apa keris itu bagi Arok? Mana pula wakilnya itu punya banyak uang hingga bisa memesan mengingat mahalnya harga keris buatan dari Empu Gandring. Di matanya, Arok tidak lain hanyalah prajurit biasa meskipun kemampuannya memang luar biasa. Dengan kemampuannya itu, Arok kini mampu menggeser kedudukannya selaku tangan kanan Sang Aku, makin menjauhkan dirinya dari Sang Aku setelah didahului kehadiran Ken Dedes di pakuan Istana Tumapel. Sementara untuk prajurit Tumapel lainnya, Kebo Ijo tidak mampu mengira-ngira atau menerka. Namun adanya tamtama Tumapel yang memesan keris pada Empu Gandring telah menimbulkan rasa curiga dan juga rasa bahaya baginya.